Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah, semoga dalam kondisi seperti ini kita masih punya semangat untuk belajar ya. Untuk memulai pembelajaran, mungkin bisa dipimpin doa dulu oleh ketua kelasnya. Silakan. Teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Ujiah telah memimpin doa hari ini. Sebelum masuk ke pembahasan hari ini, ada baiknya kita melakukan absen dulu ya. Untuk absennya sudah Bapak kirim lewat WhatsApp grup, silahkan melakukan absen. Sambil melakukan absen, Bapak akan mereview dulu pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang operator aritmatika serta logika. Di mana di operator aritmatika kita sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan di logika sendiri kita sudah belajar tentang logika N, logika OR, dan logika NOT. Oke. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang struktur kontrol perkembangan. Sebelum materinya, Bapak akan share dulu sebuah studi kasus. Silahkan Adina semua cermati seperti ini. Jadi kondisinya itu ini tentang kegiatan vaksinasi untuk balita. Jadi dengan aturan sebagai berikut. Jika bayi 0 sampai 1 tahun, dosis vaksinasinya itu 10 cc. Dan untuk bayi 1 tahun sampai 2,5 tahun, vaksinasinya itu 15 cc. Serta untuk bayi 2,5 tahun sampai 5 tahun, vaksinasinya itu 25 cc. Oke. Yang jadi pertanyaannya itu, nah seperti ini, bagaimana sebuah komputer dapat menentukan dosis untuk tiap bayi dengan umur tertentu? Karena seperti yang kita ketahui, sudah jelas bahwa komputer atau program komputer tidak akan bisa menentukan dosis tersebut. Nah, oke. Untuk menentukan atau menyeleksi dosis untuk anak di tiap umur tersebut, maka ada sebuah materi pelajari hal itu, yaitu tentang struktur kontrol percabangan, di mana untuk dari dosis vaksinasi sendiri bisa kita sebut dengan kondisi. Jadi di mana kondisi bayi 0 sampai 1 tahun berarti vaksinasinya itu 10 cc dan seterusnya. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, di sini diharapkan Anda sekalian mampu menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman, menguraikan diagram alias struktur kontrol percabangan, membuat kode program, serta membandingkan macam-macam struktur kontrol percabangan. Oke. Untuk materinya sendiri, di sini ada konsep struktur kontrol percabangan sederhana, percabangan bertingkat, serta percabangan bersaran. Nah, untuk konsepnya, mungkin ini materi gambaran secara umum saja. Jadi definisi struktur kontrol percabangan sendiri yaitu proses memilih salah satu berdasarkan kondisi menjadi sebuah informasi dan didasari atas aturan-aturan yang telah ditentukan. Itu yang dinamakan dengan struktur kontrol percabangan. Untuk macam-macamnya sendiri, di sini ada percabangan sederhana, percabangan bertingkat, dan percabangan bersaran. Di percabangan sederhana, statemen yang digunakannya yaitu if dan if else. Untuk karakteristiknya sendiri, memiliki dua seleksi kondisi, maksimal 2 keluaran atau output, serta yang tadi statemen yang digunakan yaitu if dan if else. Untuk memahami lebih lanjut, kita lihat saja studi kasus seperti ini. Ini untuk struktur kontrol percabangan sederhana, di mana sebuah pemerintah desa melakukan pendataan melalui sebuah program yang dapat menyeleksi warga yang baru berusia 17 tahun pada tahun tersebut dan menampilkan informasi membuat KTP. Jadi si programnya itu dia bisa menampilkan warga mana saja nih yang umurnya 17 tahun,
pada tahun tersebut, sehingga menampilkan sebuah informasi bahwa warga tersebut harus membuat KTP. Oke, dari algoritmanya mungkin kita bisa buat seperti ini. Pertama kita buat dulu deklarasinya. Inti dari inputan dari kasus ini yaitu usia. Maka kita buat menjadi deklarasinya itu usia. Menggunakan tipe datanya integer. Untuk deskripsinya seperti yang Anda lihat seperti ini, mulai input usia, terus ada seleksi kondisi apakah usia lebih besar atau sama dengan 17, dan ada nilai dari kondisinya sendiri yaitu ya atau tidak. Jika ya berarti program menampilkan membuat KTP, jika tidak berarti selesai, program tidak akan melakukan apa-apa. Untuk bentuk flowchart-nya seperti yang Anda lihat, pertama itu mulai menggunakan terminator, selanjutnya yaitu penggambaran input, yaitu input usia, dan decision yang seperti belah ketupat, mana usia sama dengan lebih besar atau sama dengan 17. Jika ya, ada output yang ditampilkan yaitu membuat KTP. Jika tidak, selesai. Oke, ini bentuk dari flowchart-nya. Untuk pengkodeannya seperti apa? Di sini Bapak menggunakan pre-Pascal, walaupun sebenarnya untuk bahasa pemrograman tuh banyak ya, bisa dieksplor lagi, bisa menggunakan C++ atau yang lainnya. Oke, untuk demo programnya sendiri seperti ini. Oke, kira-kira dari pembahasan yang percabangan sederhana ada pertanyaan ataukah sudah jelas? Jelas Pak tadi Pak. Sudah jelas ya? Ya. Oke, kita lanjut ke percabangan bertingkat. Untuk percabangan bertingkat sendiri kita menggunakan statement else if untuk bertingkat. Di karakteristiknya sendiri, yang pertama memiliki 3 seleksi kondisi atau lebih, menyeleksi kondisi lain saat kondisi sebelumnya bernilai false, dan statement yang digunakannya itu else if. Oke. Untuk studi kasusnya, di sini studi kasusnya seorang guru akan membuat sebuah program untuk menentukan grade dari nilai yang akan diinputkan sehingga mempermudah dalam hal penilaian dengan aturan sebagai berikut. Jika rentang nilainya itu 86 sampai 100, maka grade yang tampil yaitu A. Jika rentang nilainya 70 sampai 85, maka grade yang tampil yaitu B. Dan jika nilai berada di rentang 0 sampai 69, maka grade yang tampil yaitu C. Nah, di sini tugas Anda sebagai seorang programmer, buatlah kode program dengan terlebih dahulu membuat algoritma dan flowchart-nya. Oke, untuk algoritmanya kita bisa buat seperti ini. Yang untuk deklarasinya sendiri nilai, karena nilai itu menjadi sebuah inputan. Untuk deskripsinya, yang pertama itu mulai, keduanya input nilai, ketiganya kita akan menyeleksi kondisi nilainya lebih besar dari 80. Jika ya, tampilkan grade A. Jika tidak, kita lanjutkan lagi ke seleksi selanjutnya, yaitu nilai lebih besar dari 70. Jika ya, tampilkan grade B, dan jika tidak, maka tampilkan grade C. Untuk flowchart-nya sendiri seperti ini. Jadi, si seleksi kondisinya itu akan diteruskan ketika nilainya sendiri itu false atau tidak. Jika nilainya true, maka dia akan berhenti dan menampilkan output. Untuk programnya sendiri bisa dilihat seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah memahami? Oh iya Pak, untuk video tutorial ini bisa kami lihat lagi di mana Pak? Oh ya, untuk video tutorial sendiri Bapak sudah simpan di YouTube ya. Cuman YouTube Bapak keblok ini teh. Jadi paling nanti Bapak kirim aja ya lewat Google Drive mungkin nanti. Oke Pak, makasih. Iya. Oke, ada pertanyaan lain atau Bapak yang akan nanya gitu ke Adina semua ini sama Ananda? Oke, kalau tidak ada pertanyaan Bapak yang nanya ya. Bisa dicoba Pak. Ya. Oke, kira-kira nih
Kan di sini kita udah pelajari tentang percabangan sederhana dengan percabangan bertingkat. Nah, menurut kalian ketika kondisi seperti apa kita menggunakan percabangan bertingkat? Ayo, yang bisa dapat permen? Permen ya Pak ya? Iya. Oke, bercanda ya. Permennya Oke, sebelum Pak, itu siapa ya? Kalau percabangan bertingkat kayaknya diperlukan ketika sebuah data itu membutuhkan keterangan lebih detail lagi seperti itu Pak. Bisa lah sedikit masuk, nanti Bapak kasih sepotong aja permennya ya. Kira-kira yang lain ada yang mau menambahkan? Saya Bapak, Ya, Ramelan dulu. kan. kalau menurut saya itu ada lebih dari satu persyaratan mungkin Pak. Oke, sudah masuk juga ya bahwa bertingkat itu lebih dari satu persyaratan, bisa masuklah satu toples Bapak kasih ya. Ada yang mau menambahkan yang lebih tepat lagi? Kalau bertingkat kondisinya banyak Pak, lebih dari 2. Oke, banyak lebih 2. Mungkin jawabannya hampir sama kayak Pak Ramlan ya. Kayaknya sih nyontek ini Pak ya. Enggak Pak. Oh enggak ya? Oh iya. Oke, jadi kondisi percabangan bertingkat itu memang benar bahwa kondisinya itu lebih dari satu atau banyak. Tapi intinya di bertingkat itu ketika si kondisi sebelumnya itu bernilai false atau tidak terpenuhi, seleksi yang pertama itu tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut ke seleksi yang kedua. Itu yang dinamakan percabangan bertingkat. Oke, sampai sini paham? Masih bisa mengikuti? Bisa Pak. Saya? Insya Allah Pak. Ya. Tadi kita sudah membahas tentang percabangan bertingkat. Kita akan lanjutkan ke percabangan bersarang, di mana untuk percabangan bersarang sendiri kita menggunakan statement if else bersarang. Namanya bersarang, pasti if else-nya juga bersarang ya. Oke, itu karakteristiknya sendiri sama seperti bertingkat, memiliki 3 seleksi kondisi atau lebih. Nah, perbedaannya itu ketika menyeleksi kondisi lain itu saat kondisi sebelumnya bernilai true. Kalau sebelumnya itu saat kondisinya bernilai false, kalau ini dia saat kondisi pertamanya itu bernilai true, maka dia akan menyeleksi kondisi selanjutnya. Seperti itu. Oke, untuk contoh studi kasusnya seperti ini ya. Jadi di sini itu ada sebuah sekolah. Jadi yang berencana untuk membuat sebuah program untuk menyeleksi siswa kelas 12 yang dapat mengikuti UN, di mana nilai PKL-nya itu, jadi persyaratannya itu nilai PKL harus lebih besar dari 80 dan uji komnya itu harus lebih besar dari 75. Maka dia memenuhi syarat untuk mengikuti UN. Apabila siswa tidak memenuhi salah satu syarat ataupun kedua dari persyaratan tersebut, maka jadi untuk deklarasinya, untuk inputannya yaitu PKL dan uji kom dengan tipe data integer dengan deskripsi atau langkah-langkahnya seperti biasa di awal itu mulai. Yang keduanya itu input PKL, dan untuk seleksi yang pertama tentang nilai PKL-nya apakah lebih besar dari 80, jika ya, dia akan melakukan seleksi kedua ke uji kom apakah lebih besar dari 75, jika ya, tampilkan mengikuti UN. Nah, bagaimana jika pas seleksi yang keempat apakah PKL lebih besar dari 80-nya itu nilainya false atau tidak, maka si program akan langsung menampilkan remedial seperti itu. Untuk bersarang itu kebalikan dari bertingkat ya. Untuk bentuk flowchart-nya seperti ini. Oke. Untuk tampilan programnya, nah seperti ini. Oke. Kita sudah mempelajari secara garis besar, kita sudah mempelajari tentang struktur kontrol percabangan. Kira-kira adakah di antara Adinda sama Ananda ya yang dapat menyimpulkan dari materi hari ini? Saya Pak. Ya, silahkan. Tadi udah ngebahas tentang percabangan bersarang dan bertingkat. Kalau percabangan bertingkat itu, kalau kondisinya false ya, Iya. terus dicek lagi selanjutnya gitu, kondisi apa. Nah, kemudian kalau bersarang itu, kalau kondisinya true,
dilanjutkan lagi pengecekan berikutnya gitu. Super sekali Adinda Dapat Andriani apa, ya. Pak? Nanti Bapak kasih permennya 2 toples lah. Makasih, Pak. Ya, sama. Untuk struktur percabangan sendiri, ya seperti kita lihat dulu apakah si programnya itu memiliki kondisi yang mengharuskan kita menggunakan percabangan bertingkat ataupun percabangan bersarang seperti itu. Dan penting juga dalam hal penulisan dan penerapannya sehingga kita bisa menghindari error ataupun kesalahan dalam logika seperti itu. Untuk tugas kelompok Bapak sudah bikin di WhatsApp ya, untuk tiap grupnya itu sudah Bapak atur. Adinda sekalian tinggal lihat atau Anda sekalian tinggal lihat di grup WhatsApp. Dan untuk tugasnya sendiri bisa Adinda lihat di Google Classroom untuk tugas proyeknya. Ini tugas proyek untuk kelompok ya. Di sini sudah Bapak sudah kasih langkah-langkahnya seperti apa, sudah Bapak buat langkah-langkahnya di tugas proyek, serta untuk tugas mandiri, Adinda sama Anda sekalian bisa mengerjakan LKPD. LKPD-nya nanti Adinda sama Anda dikerjakan dan diupload kembali. Bapak sudah menerapkan URL untuk menguploadnya di mana. Selain itu, untuk modulnya bisa di-download, videonya juga bisa ditonton, udah beres seperti itu. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, adakah Adinda atau Adanda yang bersedia untuk memimpin doa? Silahkan. Ya, teman-teman semua, setelah kita belajar hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Semoga kalian sehat semua, bahagia semua, jangan lupa tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.